Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahdia Nur Irsyadi, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 32, kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Jabatan saya adalah peranata komputer di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan pada bagian Diklat dan SDM. Pertama-tama, saya akan mengidentifikasi masalah sesuai dengan topoksi saya sebagai peranata komputer di bagian Diklat dan SDM. Ada beberapa isu yang saya ketahui, yaitu 1. Pengarsipan berkas kepegawaian masih menggunakan berkas fisik. Yang kedua, pencatatan administrasi cuti tahunan masih konvensional. Yang ketiga, kurangnya maintenance hardware di bagian Diklat dan SDM. Yang keempat, ruang bagian Diklat dan SDM terkendala jaringan internet yang kurang stabil. Dan yang terakhir adalah kurangnya sistem informasi terkait bidang kepegawaian. Dari beberapa isu tersebut, akan saya analisis menggunakan analisis APKL. APKL sendiri adalah A. Aktual, isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. P. Problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kekhalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahannya. Dari 5 isu tersebut akan diambil 3 prioritas tertinggi untuk dilakukan analisis USG. Analisis USG itu adalah urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak terpecahkan. Growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Kemudian saya beri penilaian sehingga didapatkan masalah utama yang menjadi prioritas, yaitu pencatatan administrasi cuti tahunan masih konvensional. Dari isu tersebut dicari akar-akar masalah dengan menggunakan analisis fishbone. Berikut hasil analisis yang saya lakukan. Terdapat 4 masalah yang menyebabkan administrasi dan rekapitulasi cuti tahunan pegawai kurang efektif dan efisien. Yang pertama, metode. Selama ini cara pembuatan cuti tahunan yang kurang efektif. Kedua, manusia. Pegawai mencatat cuti tahunan hanya ke dalam buku secara konvensional. Yang ketiga adalah database. Data tidak tersimpan dengan baik dan sulit untuk menelusuri data yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah waktu, karena membutuhkan banyak waktu dalam administrasi cuti tahunan. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri ada 4 bagian. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, administrasi cuti tahunan lebih efektif. Data tersimpan di dalam database server secara online. Perhitungan sisa cuti tahunan otomatis dicatat oleh sistem atau aplikasi. Pencarian atau penelusuran data yang sangat mudah. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, memerlukan jaringan internet untuk mengakses aplikasi. Yang kedua, pegawai perlu mempelajari cara mengoperasikan aplikasi. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Petugas absensi dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melihat pegawai yang sedang melaksanakan cuti tahunan. Kemudian yang terakhir adalah threats atau ancaman. Data yang bersifat online bisa dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi gangguan server, maka aplikasi untuk sementara tidak dapat digunakan. Setelah melakukan analisis SWOT, ditemukan rekomendasi alternatif penyelesaian isu pencatatan administrasi cuti tahunan pegawai yang masih konvensional. Yang pertama, pembuatan aplikasi administrasi cuti tahunan untuk pegawai RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan.
dengan tahapan membuat rancangan atau desain sistem dan berkoordinasi dengan pihak CMRS untuk penyimpanan database yang ada di server rumah sakit. Hasil yang diharapkan itu terbentuknya aplikasi yang memudahkan pegawai dalam membuat administrasi cuti tahunan. Pihak yang terkait ada unit CMRS, petugas absensi, subkoordinator administrasi kepegawaian, dan kepala bagian diklat dan SDM. Alternatif yang kedua, bisa dilakukan administrasi cuti tahunan disimpan ke dalam Google Drive. Tahapannya itu mengajukan permohonan untuk menambah kuota penyimpanan yang ada agar tidak terjadi limited storage. Hasil yang diharapkan adalah file cuti tahunan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pihak atau unit yang terkait itu kepala bagian umum, subkoordinator administrasi kepegawaian, kepala bagian diklat, dan SDM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.